Selamat malam, terima kasih Mas Gilman. Selamat malam Bu Nini, Mas Taki, dan teman-teman yang hadir di sini. Terlebih dahulu suara saya bisa didengar dengan baik. Ya, dengar banget. Insya Allah, amin. Ya, malam ini dari judul yang saya sampaikan adalah mengungkap Jawa kuno awal melalui 7 sumber data prasasti dari Batang, Jawa Tengah abad 78 Masehi. Jadi judul ini saya ambil dari penggalan disertasi saya, di mana malam ini saya membatasi hanya pada kajian paleografinya dari wilayah Batang. Di mana kita lihat Batang sendiri merupakan satu wilayah dari geografi tampakan. Tadi kita sudah lihat di bagian awal, pemandangan yang begitu indah dari Batang dengan banyak anak gunungnya. Nah, apabila kita lihat dari peta geografis, maka Batang ini terletak di salah satu wilayah yang ada di pantai utara Jawa atau pesisir utara Jawa. Dilihat dari bentuknya, Batang seakan-akan ada pada suatu teluk. Ini mungkin bisa kita amati dari peta di samping. Jadi di kanan kiri itu ada satu lekukan yang menonjol di kanan kiri, dan disampaikan oleh ahli geografi bahwa sesungguhnya Batang ini terbentuk dari satu endapan aluvial vulkanik serayu pegunungan Kendeng kuno. Nah, sehingga Batang sebagai satu wilayah aluvial ini cukup diuntungkan karena ternyata saat itu lava daripada pegunungan Kendeng itu memenuhi kiri dan kanan daripada wilayah Batang, sehingga Batang kelihatan menjorok ke dalam dibanding wilayah timur dan baratnya, yaitu Kendal dan Pekalongan. Nah, bagaimana kondisi wilayah Batang sebagai satu wilayah kajian saya? Ternyata wilayah Batang cukup terkenal sebagai satu tempat yang landai, tanahnya subur, dan lengkap dengan landscape mulai dari pesisir, dataran, sampai dengan pegunungan. Ini yang membedakan wilayah Batang memiliki satu topografi yang menarik untuk dikaji sebagai satu tempat yang strategis begitu menurut sebagian besar para ahli, baik arkeologi maupun sejarawan. Ya, berikutnya. Next. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah wilayah Batang dari satu tempat. Bisa kita bayangkan bagaimana Batang sejaman purba ataupun pada zaman kuno telah memiliki suatu wilayah yang cukup subur. Sehingga sebagian para ahli memberikan satu hipotesa dari wilayah Batang yang tadi subur, kemudian juga landai tempatnya, ini memberikan satu hipotesa. Apakah dimungkinkan Batang ini merupakan suatu wilayah masuk untuk Mataram kuno? Karena kita tahu Mataram kuno yang ada ini adalah satu wilayah yang berkembang pada abad 9-10 yang ada di pedalaman dataran Kedung. Sehingga Batang diasumsikan menjadikan satu wilayah pintu masuk. Tidak hanya para arkeolog dari dalam negeri saja, juga dari luar memberikan satu arahan ke sana. Nah, untuk menjawab satu hipotesa ini, malam ini saya mencoba memberikan satu kajian pada satu data yang paling bisa dipercaya dalam artian dibanding data yang lain sebagai data arkeologi, sumber data arkeologi selain arca bangunan, yaitu prasasti.
apakah Batang ini memberikan satu indikasi lebih kuno daripada Mataram kuno abad 78 tadi. Dan kebetulan Batang ini dilihat dari wilayahnya, merupakan satu wilayah yang ada di sebelah selatan dari Batang adalah satu tempat yang sampai sekarang oleh para ahli diperkirakan sebagai suatu tempat yang paling kuno dan belum terbantahkan sampai saat ini, yaitu terutama yang di Jawa Tengah, yaitu Dieng. Dan Batang sendiri ini memiliki satu banyak tinggalan yang kalau kita bandingkan sepintas, ini memiliki satu unsur-unsur bangunan yang hampir sama dengan Dieng. Kemudian demikian juga arcanya, memberikan satu bentuk formasi yang lebih arkais. Akan tetapi malam ini saya tidak membahas tentang struktur bangunan maupun arca itu, akan tetapi ingin memberikan satu narasi tentang inskripsi-inskripsi dari wilayah Batang yang ada di pantai utara Jawa. Ya, next. Selanjutnya bisa dibantu slide-nya di next. Halo? Halo. Bentar. Bisa didengar suara saya? Ya, oke. Nah, ada 7 prasasti. Kita tahu di dalam buku selama ini, di dalam buku pelajaran maupun di dalam satu perkembangan, Jawa kuno itu selalu ada kedu. Sedangkan pesisir utara menjadi suatu kajian yang cukup gelap. Dan ini menjadi suatu perhatian baru pada tahun 77 oleh Suyatmi Satari yang memberikan perhatian pada pesisir utara Jawa Tengah. Dan Suyatmi Satari memberikan satu hasil penelitian di dalam kajian prasasti itu. Selain Suyatmi Satari juga ada teman-teman dari IKIP Semarang dulu itu yang cukup fenomenal. Saya ingat betul tahun 70-an. Prasasti Sojomerto ini merupakan satu prasasti yang ditemukan oleh teman-teman IKIP Semarang, yaitu Profesor Wuryanto, kemudian Pak Waryon dan sebagainya, almarhum yang tokoh-tokoh Indonesia kuno, Pak Umar mungkin untuk angkatan yang lama terkenal untuk itu. Ini Sojomerto ternyata memberikan satu temuan yang mengagetkan dari aksaranya, ternyata lebih tua daripada prasasti lainnya. Nah, tadi sudah kita lihat beberapa foto, maaf ya, itu prasasti Sojomerto. Nah, di sini prasasti Sojomerto memberikan satu pembacaan oleh Bukhari yang saya salin, yaitu tidak usah saya baca, tapi diartikan di sana isinya adanya Yang Mulia Dapunta Selendra Santanu dengan nama ayahnya. Santanu itu nama ayahnya, Badrawati nama ibunya, Sampula nama istri Yang Mulia Selendra. Nah, yang menarik dari prasasti Sojomerto ini memberikan satu angkatan yang lebih tua daripada prasasti Jawa Tengah yang selama ini katakanlah misalnya prasasti Canggal. Kemudian prasasti memberikan satu tentang bangunan Hindu yang paling tua. Kemudian juga prasasti Tukmas. Nah, prasasti Sojomerto ternyata memberikan satu angkatan yang lebih tua. Nanti kita bahas bersama-sama. Berikutnya adalah jadi di Batang selain prasasti dari penelitian Suyatmi Satari berikutnya adalah teksnya di next ya. Nah ini teks dari prasasti Banjaran. Ini ternyata oleh salah seorang Bunini pembaca prasasti Aldo Griffith ya. Dia membaca, tapi tidak dapat diterjemahkan prasasti Banjaran. Prasasti Banjaran ini
yaitu suatu prasasti yang ditemukan di sebelah barat daya daripada prasasti Sojomerto. Dan prasasti Sojomerto sendiri itu adalah satu yang tadi kita sampaikan cukup penting, memberikan satu dugaan untuk sejarah Indonesia, bukan sejarah tapi perjalanan Jawa kuno awal, prasasti Banjaran, jadi tidak jauh dari prasasti Sojomerto di bagian barat daya ditemukan, tapi saya tidak terbaca terjemahannya. Berikutnya adalah prasasti Untit, bisa dibuka, ya, Utit. Utit ini, prasasti ini sangat disayangkan karena ditemukan pertama kali oleh BPCB itu di Tengah Ladang, dan hampir prasasti Wuntit ini seperti halnya temuan yang lain menyerupai umpak, dan di sana aksaranya tidak begitu jelas, akan tapi pernah dicoba oleh Bapak Soekarto yang membaca antara ada kata Simarang, tapi entah apa, karena saya sendiri mencoba saat itu, sudah laporkan pada Bu Nini selaku promotor saya cukup sulit untuk memberikan satu pembacaan lebih jelas lagi, karena memang ini tergenang di tengah sawah, kemudian tidak banyak dijamah orang. Cuman dengar-dengar katanya sudah ada di BPCB Jawa Tengah. Saya tanya di BPCB Jawa Tengah, saat itu yang mau meneliti adalah Pak Sugeng Rianto dan teman-teman, itu juga enggak tahu lah. Ini yang sangat sayang sekali. Berikutnya selain prasasti Wutit adalah prasasti Indrokilo. Nah, prasasti Indrokilo ini pernah disampaikan oleh Mbak Vivia Wardani kalau nggak salah, yang dari Museum Nasional, dari skripsi beliau, atau yang beliau yang menyebutkan prasasti Indrakila atau prasasti Salingsingan II. Nah, ini demikian pembacaannya, nanti kita bahas bersama. Kemudian yang kelima adalah prasasti Bendosari. Prasasti Bendosari ini bisa saja orang-orang sana itu menyebut dengan prasasti, tempatnya di Gringsing, Balai Kambang. Karena apa? Prasasti ini pertama ditemukan ada di Balai Kambang dan sekarang ada di Museum Ronggowarsito. Ini cukup cukup aman. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ke Museum Ronggowarsito akan saya tunjuk, kebetulan promotor saya Bu Nini sudah melihat dengan bersama-sama dengan kami, dan terbaca di situ adanya kehidupan di bumi kekal atas pria dengan kekuatan dewa yang tak tertandingi. Itu terjemahan aksaranya seperti itu oleh Arlo Griffith. Berikutnya setelah prasasti Bendosari, prasasti Kepoko. Ya. Prasasti Kepoko. Prasasti Kepoko ini terbaca juga oleh Pak Bukhari, juga Pak Makdi Suhadi dalam penelitiannya dari Pusat Arkenas, dan yang menarik dari prasasti Kepoko atau prasasti Blado karena ditemukan di Kecamatan Blado, ini tidak terbuat dari batu andesit tapi dari batu warnanya coklat. Pak, saya juga tidak tahu jenis batunya. Hanya memang tulisannya agak jelas untuk terbaca di sana. Ya. Kemudian ada kata Simanandijana, ini yang nanti menarik untuk kita ulas bersama-sama. Yang terakhir adalah prasasti pada Bantalan Nandi. Ya. Yang ini tersimpan di Museum Nasional. Cuman persoalannya kemarin saya ke Museum Nasional, itu letaknya itu agak kacau di mana. Tapi yang jelas memang semua merujuk dari BPCB maupun yang lain. Prasasti ini bukan disimpan di Museum Ronggowarsito, memang tidak ada, tapi tersimpan di Museum Nasional. Nah, terbaca juga oleh Arlo Griffith, penghormatan kepada Siwa, penyebab terhentinya kelarian kembali. Ini yang 7 prasasti yang ditemukan di Batang. Ya, next.
Berikutnya. Nah, setelah saya klasifikasi, ternyata dari 7 prasasti yang ada di wilayah Kabupaten Batang, dapat diuraikan bahwa dari bahasa, 4 diantaranya berbahasa Sanskerta, yaitu tadi prasasti Bendosari, Balai Kambang atau yang tadi di pesisir dengan ketinggian 5 mdpl, kemudian prasasti Kepoko Blado dari Kecamatan Blado, di bagian tengah daripada wilayah Batang, prasasti Banjaran yang tadi dekat prasasti Sojomerto, dan prasasti pada Bantalan Arcanandi ini memiliki bahasa Sanskerta. 1 prasasti berbahasa Melayu kuno, yaitu prasasti Sojomerto. Kemudian 1 lagi berbahasa Jawa kuno, yaitu prasasti Indragila atau Salingsingan 2, dan 1 prasasti Wutit ditemukan di Kecamatan Bandar, tempatnya juga agak di tengah, tidak terlalu tinggi. Ini sayang yang tadi saya katakan tidak terbaca sara maupun bahasanya. Di bahasa, dari klasifikasi itu kemudian dari huruf. Ya. Huruf. Setelah bahasa huruf dalam prasasti yang ditemukan di wilayah Kabupaten Batang adalah huruf Pasca Palawa. Dan ini menarik. Dari promotor saya, Bu Nini ini jelas bukan Palawa dan bukan Jawa kuno. Sehingga kemudian kita klasifikasikan sebagai huruf Pasca Palawa. Nah, prasasti Batang yang berhuruf Pasca Palawa ini ada 4. Prasasti Bendosari, Balai Kambang yang ada di Gringsing, prasasti Kepoko Blado, Kecamatan Blado, prasasti Sojomerto Reban, dan prasasti pada Bantalan Arcanandi dari bawah. Tempatnya paling tinggi, prasasti dari Bantalan Arcanandi ini menarik sekali. Nah, huruf berikutnya selain tadi Palawa, ternyata di Batang juga mengenal huruf Jawa kuno. Nah, Jawa kunonya ini Jawa kuno diperkirakan abad 8 awal, yaitu prasasti Indragila dari perskripsi Vivia, kemudian prasasti Banjaran, itu hurufnya Jawa kuno, dan yang terakhir tadi prasasti Wutit yang memang tidak diketahui huruf dan jenisnya. Berikutnya, ya. Nah, atas dasar analisa paleografi, maka saya bisa menyimpulkan bahwa dari jenis huruf dan dari jenis bahasa dan huruf untuk sementara, nanti ini menjadi satu bahan diskusi, memberikan satu indikasi bahwa Batang merupakan satu wilayah yang lebih tua daripada Medang atau Mataram kuno di dataran Kedu. Di mana ini dipertegas. Kita tahu bahwa prasasti sementara ini prasasti Tumas yang memberikan tentang bangunan Hindu pertama tertua Tumas, kemudian prasasti Canggal, prasasti tertua di dataran Kedu. Maka prasasti Sojomerto berangka lebih tua daripada prasasti-prasasti yang tadi saya sebutkan, yaitu berangka tahun 725. Kita tahu Canggal 732. Nah, ini menunjukkan angka tahun yang lebih tua dibanding prasasti lainnya. Seperti tadi prasasti Kalasan yang memberikan tentang pemerintahan pertama di beragama Buddha di Jawa Tengah, Canggal, dan prasasti Tumas. Ini bisa memberikan arahan nanti ke arah sana bahwa memang prasasti-prasasti 7 prasasti dari Batang ini nanti akan memberikan satu kontribusi jawaban missing link yang selama ini abad 78 di Jawa itu tertutup. Selama ini yang dikatakan abad 78 itu Tarumanegara, kemudian Sriwijaya, di Jawa seakan-akan blank, karena di dalam sejarah langsung abad
9, 10, Sanjaya Syailendra ya, karena tadi satu penegasan adanya prasasti yang tua atau dari huruf maupun maknanya, tetapi dengan kata dapun tahyang dari prasasti Jomerto ini memberikan para ahli, terutama Pak Bukhari, memberikan satu analisa bahwa analisa ya mungkin bahwa ini merupakan nama lokal dapun tahyang Syailendra, tapi dari prasasti Jomerto Syailendra itu memang nama istrinya tadi, jadi bukan satu agama. Dan ini memang pernah dilakukan oleh Sugeng Kriyanto dan kawan-kawan, terjebak untuk itu. Syailendra yang katanya Buddha, ternyata tidak ditemukan indikasi temuan ini yang nanti ada kaitannya. Jadi memang di Batang selain prasasti prasasti, saya juga menemukan 115 tinggal arkeologis baik berupa arca maupun bangunan. Nah, ternyata tidak ada satupun yang menunjukkan pada ciri ornamen Buddhis, arcanya maupun bangunnya semua pada siwaistis. Jadi kembali lagi ini menjadi satu, saat itu saya sampaikan perdebatan untuk, bukan perdebatan, dari bukti prasasti. Jadi tadi Nandi ada kata siwa, kemudian yang memberikan satu konsep religi lagi selain tadi dari Bantalan Arca Nandi kata siwa, ada di dalam prasasti Banjaran, atau nanti saya coba saya lihat lagi. Ini memberikan satu indikasi memang siwa itu bukan Buddhis tapi ya Hindu. Ini yang menarik. Berikutnya, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk diskusi itu, sehingga ada satu refleksi yang mungkin saya berikan pada malam hari ini, karena dengan waktu yang terbatas cukup singkat, bahwa saya memberikan satu refleksi Kabupaten Batang dari adanya bukti-bukti prasasti 7 prasasti tadi bisa memiliki peran yang sangat strategis bagi rekonstruksi proses masuk dan berkembangnya budaya India di Pulau Jawa, terutama Jawa awal. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.